Adapun soal pembakaran gereja, saya ingin sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam FPI di Jakarta maupun seluruh cabang FPI di seluruh Indonesia tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan pembakaran gereja dimanapun mereka berada. Ya, kami paham ada kadang-kadang beberapa sudut daripada posko-posko yang terlibat dengan masyarakat, mereka sebagai anggota FPI, tapi sebetulnya mereka tidak menjalankan kebijakan organisasi. Mereka hanya mengikuti daripada emosional masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, saya bisa buktikan bahwa di tahun 99 manakala terjadi peledakan yaitu Masjid Istiqlal, mungkin Ibu masih ingat, begitu Masjid Istiqlal diledakkan, saya mendapat telepon tidak kurang dari 100 titik yang semuanya minta izin kepada saya untuk membakar semua gereja di Jabodetabek. Ini perlu saya sampaikan, semua telepon, Habib ini udah kelewatan, ini masjid kita ini lambang daripada supremasi agama kita, ini sudah diledakkan, kita bakar aja semua. Nah, saya saat itu saya jawab, kenapa Anda harus membakar gereja? Wah, ini pasti mereka yang perbuat. Bukan pasti ya sudah. Polisi aja belum tahu. Saya katakan, dari mana Anda sudah melakukan investigasi, menyidik? Ya, ada yang nurut, ada juga yang marah-marah, bilang wah ini Habib pengecut, FPI sudah berubah, dan seterusnya. Nah, tapi satu hal yang tidak dilupakan saat itu, Bapak Pangdam Jaya, itu Bapak Mayor Jenderal Jajak Suparman, dan Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Bapak Mayor Jenderal Polisi Nugroho Jayusman, mengontak, minta ketemu dengan saya saat itu dengan kawan-kawan, dan mereka langsung minta saat itu juga agar FPI turun mengamankan seluruh gereja di Jabodetabek, jangan menjadi sasaran kemarahan umat sampai dibakar atau dirusak. Dan itu kami sepakat, kami kirimkan seluruh aktivis FPI yang ada di posko-posko untuk menjaga hal tersebut, dan ternyata akhirnya kami berhasil. Tidak ada satu gereja pun yang akhirnya dihancurkan atau dirusak oleh massa. Dan jangan lupa, sebulan setelah itu akhirnya tangkap yang melakukannya. Ternyata yang melakukannya bukan dari orang Kristen, saudara. Nah, jadi kita bisa lihat, jadi di sini FPI nggak sembarangan, tidak emosional, tidak serta-merta main-main membakar gereja orang, karena kita tahu aturan kok. Kita tahu aturan agama kita ada. Nah, aturan-aturan yang mengatur itu nggak boleh kami sembarangan untuk mengganggu gereja-gereja yang selama ini dipakai oleh rekan-rekan kami untuk beribadah di dalamnya. Jadi artinya kepada ibu yang menanya, kebanyakan yang kami lihat pembakaran terhadap rumah ibadah, baik itu gereja, bahkan baik itu masjid di wilayah yang minoritas muslim, pengrusakan itu pertama karena kurang pembinaan. Tapi yang kedua, kita mesti introspeksi diri juga. Kadang-kadang ada dari kita yang suka memaksakan diri. Maaf, kalau ada orang Islam yang memaksakan diri membangun masjid di tengah-tengah yang bukan komunitas mereka, kemudian melakukan hal-hal yang dianggap mengganggu komunitas lain, kemudian sampai masjid itu dibakar, maka dalam hal ini saya tidak menyalahkan begitu saja yang membakar itu sebagai protes sosial yang akhirnya emosional itu meletup, akhirnya masjid itu dirusak. Persoalan sama juga terjadi manakala ada rekan-rekan kita dari umat Kristiani memaksakan diri untuk membangun gereja tanpa izin, tanpa prosedur di tengah komunitas muslim. Ini juga akan menyulut kemarahan daripada umat Islam yang ada. Nah, kita tahu umat Islam yang ada di perkampungan banyak yang kurang binaan, banyak yang nggak ngaji, banyak yang nggak ngerti apa-apa, mudah tersulut. Nah, akhirnya mereka ambil jalan pintas, mereka bakar. Jadi saya rasa persoalannya sebetulnya kalau kita mau jujur, yuk kita introspeksi diri kita, jangan kita memaksakan kehendak kita di komunitas lain. Yang umat Islam jangan memaksakan diri untuk bangun gereja paksa umpamanya di wilayah-wilayah komunitas umat lain. Nggak boleh, semua harus ada prosedur. Masjid yang dibangun di Indonesia Timur, masjid yang dibangun di Bali, masjid yang bangun di wilayah-wilayah mayoritas non-muslim, kami wajib untuk mengikuti prosedur yang ada. Bahkan khusus untuk Bali, kami harus minta izin pimpinan agama setempat. Dan itu semua kami ikuti. Nah, begitu juga hendaknya tokoh-tokoh daripada umat Nasrani, umat Kristiani, baik dari Protestan, Katolik maupun yang lainnya, ikuti prosedur yang ada, aturan mainnya sudah ada. Insya Allah tidak akan terjadi gesekan di antara kita. Insya Allah pembakaran gereja atau rumah ibadah lainnya, termasuk pembakaran masjid, tidak akan terjadi lagi di negara Republik Indonesia. Nah, jadi atas
kesimpulannya singkat saja, yuk mari, yaitu kita bisa jangan memaksakan kehendak kita, tapi hargai musyawarah di antara kita, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa udah panjang lebar ini waktu termakan. Akhirnya terima kasih, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Dari beberapa SMS yang masuk kepada handphone saya, ada yang menarik mungkin bisa disampaikan. Saya adalah peserta dialog sekarang ini. Saya seorang Nasrani. Sampaikan ke Habib Rizik, bisa tidak beliau diundang ke gereja? Mau tidak? Untuk menyampaikan, karena saya sangat tertarik dengan gaya bahasa beliau dan gampang dicerna. Habib, pertanyaan. Jadi pengkhotbah. Baik, nanti mungkin tidak dijawab sekarang barangkali, biar nanti melalui saya jawabannya.